Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Profesor Saham. Bagi kalian baru mengikuti program SMM ini, kalian bisa mengikuti terus karena program ini selalu berjalan ya setiap malam. Semoga saya konsisten ya, dan beberapa hari ini bukan sih, hari ini cuman yang agak telat ya uploadnya karena ada berbagai kesibukan dan juga memperbaiki bahasa MI Broker ya, tampilan MI Broker. Jadi yaitu sibuk ngoding jadi lupa buat konten. Dan hari ini seperti biasa hari Senin, dan kita akan menganalisa lagi IHSG pada hari Jumat dan saham-saham yang sebelumnya ya. Pada hari Jumat kemarin IHSG mengalami kenaikan sebesar 0,80% ya, dan dia menembus resisten di area 6107 dan sekarang sedang berada di level 6126. Oke, itu kabar baiknya. Jadi IHSG mengalami penguatan ya untuk sesi Jumat kemarin. Dan juga disclaimer on ya, bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi kita hanya menganalisa saham-saham yang menarik. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa atau mereview lagi saham-saham yang ada di YouTube ya, yang ada di SMM sebelumnya. Nah, yaitu ada MPMX salah satunya. Oke, pada hari Jumat dia mengalami kenaikan ya sebesar 1,4 ya. Pada tanggal 3 kemarin dia mengalami kenaikan sebesar 1,4 dan dia masih sideways sebenarnya, tapi semoga ini hari ini akan terbang ya, semoga. Oke, untuk secara keseluruhan dia bagus ya. Secara keseluruhan dia bagus. Chartnya berikutnya ada RALS. Oke, RALS ini mengalami penguatan juga sebesar 1,6. Oke, dan view-nya juga bagus ya. Yang diperbarui dari ini, sebenarnya saya sudah banyak mengganti ya. Cuman kembali lagi ke base dasar ini ya. Yang berubah itu adalah warnanya ya, yang berubah hanya warnanya sih kalau dari tampilan chartingnya. Dan tambahannya adalah ini ya, persenan dari misalnya TP di angka 645 ini, kalau misalnya TP 3% ada di level berapa itu. Nah, ini ada ya di atas ini. Nah, ini juga ada CL-nya 3%, 5%, dan 10%, dan ARB-nya sebesar ARB 7% ya. Nah, ini di angka segini. Jadi itu lebih matematis ya. Lebih enak jika kita melihat tingkat resikonya, risk and reward-nya enak gitu, karena langsung tersedia di atas ini. Nah, itu saja sih perbedaannya. Dan juga ada ini ya, lambang profesor yang otomatis tanpa kita gunakan itu. Oke, berikutnya RALS bagus. Berikutnya FIRE. Oke, FIRE ini mengalami kenaikan ya. Oke. Walaupun dia sempat tertinggi ya, sempat di atas di angka high-nya yaitu ada di 685 ya. Nah, dia sempat di 685, cuman closingnya turun lagi ke bawah gitu. Dan untuk chartnya tentu saja ini sangat bagus ya, di atas EMA 13, EMA 21, dan juga di swingnya juga di atas ya. Oke, good. Dan di atas EMA 65 ya, dia menembus. Nah, itu untuk FIRE. Berikutnya ada ADI. Oke, ADI mengalami kenaikan juga. Oke, benar. Mengalami kenaikan 3,5 ya. Dan dia juga di atas EMA 21, 13, dan swingnya masih di bawah sih. Ya, tapi semoga kalau hari ini dia mengalami kenaikan juga, kemungkinan dia swingnya bakal ke atas ya. Jadi bakal tanda panahnya ya, bakal ke atas begini. Oke, nah itu untuk ADI. Jadi resistennya adalah di area 793 ya, di EMA 65. Kalau kita lihat 793 TP 10% sih tembus ya, seharusnya lebih. Oke. Kalau TP 3% belum ya. Jadi ini kisaran TP 8 atau 9 ya. Take profit 8 atau 9, nah itu bisa kita lakukan take profit. Nah, itu untuk ADI. View-nya masih bagus walaupun swingnya juga sama seperti FIRE tadi ya. Belum ke bawah ini.
titik panahnya ya. Swingnya belum jadi support, masih jadi resisten. Nah itu untuk AD. Berikutnya ada Java. Oke, Java tidak mengalami kenaikan maupun penurunan ya. Break even point masih 0,0. Dan ini tertahan di EMA 65 ya. Tertahan di EMA 65. Dan di bawahnya juga masih banyak MA ya. MA 13, MA 21 dan MA 200. Nah, yang ini EMA ya, saya bilang EMA 13 dan EMA 21. Oke, untuk chartnya masih bagus ya. Candle-nya juga masih biru walaupun koreksi. Jadi ini termasuk koreksi yang wajar. Dan kalau dari price action, ini sebenarnya sini ada support yang sangat kuat ya di bagian sini. Nah, ini yang merah ini adalah support yang sangat kuat. Oke, nah itu untuk Java. Berikutnya ada PTPP. Oke, PTPP juga mengalami kenaikan sebesar 4% ya. Oke, cukup banyak kenaikannya, dan juga dia masih swingnya juga belum ke bawah sih. Tapi kalau hari ini melanjutkan kenaikan, ya swingnya bakal ke atas ya. Bakal jadi support. Kalau ini masih resisten ya. Nah, kemungkinan kalau ini melanjutkan kenaikan, kemungkinan dia swingnya bakal menjadi support. Dan resistennya ada di EMA 65 ya. Di angka 956. Nah, ini TP 3% lebih ya. TP 5% lah, bawa nembus EMA 65. Nah, itu untuk PTPP. Oke, untuk chart sih bagus ya. Lahan hijau masih biru semuanya di atas EMA 65, EMA 13 dan EMA 21 ya, sangat berdekatan. Jadi ada dua support yang menjaga. Oke, nah itu sangat bagus untuk PTPP. Berikutnya ada ikan. Oke, ikan mengalami koreksi sebesar 0,9 dan candle berwarna merah. Oke, kalau kita lihat view ikan sih lahannya masih jauh, jadi masih ada kemungkinan untuk naik. Cuman kalau seandainya dia menembus akhirnya tetap koreksi, nah kemungkinan dia bakal di area 100.01 ya. 100.01, dan ini kalau kita CL tepat di cut loss 3% ya, atau minusnya 3% gitu. Nah, jadi kalian bisa average down ya ketika di sini lagi di 101 kalau dapat ya. Kalian bisa naikkan sedikit tiknya ya, kemungkinan ini tidak dapat sih di 101, di 102 kemungkinan. Oke, nah itu untuk ikan. Berikutnya keras kalau tidak salah mengalami kenaikan aja. Keras mengalami kenaikan sebesar 1%, dan dia bahkan sempat high-nya ada di 525. Dan untuk support dynamicnya ya di EMA 13 dan EMA 21 nya masih di atas ya, jadi masih kuat supportnya, masih bagus, candle masih biru. Resistennya ada di EMA 65 ya. Semoga ketika dia menembus EMA 65 dia bakal lanjut kenaikannya. Oke. Ini juga masih good, keras. Oke. Keras masih good. Berikutnya ada ASI. Nah, saham blue chip. Apakah dia mengalami? Oke. ASI ya. ASI sangat bagus. Dia mengalami kenaikan yang cukup ya lumayan lah untuk blue chip ya, 1,9. Dan berada di area 5.350 ya closingnya. Dan ini sangat-sangat bagus ya. Oke, ini habis dari pullbacknya dan dia masih melanjutkan kenaikan untuk ASI. Oke, good. ASI good. Swingnya udah mulai berjalan ya ASI ya. Oke. Kemungkinan kita beli di sini sudah naik poinnya 350 poin ya. 350-an ya. Ketika SMM ini berjalan ya. Oke, jadi ini sangat-sangat bagus ya untuk swing. Target terdekatnya adalah di MA 200 ya mungkin. MA 200 sebagai resisten. Nah, ini jika tembus dia bakal melanjutkan uptrend ya tentu saja. Oke, di MA 200.
sebagai resisten. Oke, dan maksimalnya yang jelas kalau kita pakai swing di sini. TP maksimal di 6.800 ya. 6.800 sebagai TP maksimal. Kemungkinan ketika window dressing kemungkinan dia bakal sampai sih. Oke, kita lihat aja September ini gimana. Apakah saham-saham blue chip tetap mengalami koreksi yang cukup berat gitu. Tapi untuk ASI good. BBRI BBRI mengalami kenaikan ya. BBRI mengalami kenaikan sebesar 1,6 ya, dan dia menembus lagi EMA 21 dan EMA 13-nya. Dan swingnya juga masih di bawah ya. Sebenarnya dia belum menembus ya, belum menembus area swingnya ini ya, support swingnya ini belum ditembusnya. Dan dia juga support terkuatnya saya pernah bilang itu di 3.700 ini ya. Nah, ini support yang sangat kuat sekali dan sebelumnya gak terjadi gap. Jadi masih bagus untuk BBRI. Selama supportnya tidak tertembus ya atau breakdown, masih good. Saham berikutnya ada blue chip juga yang kemarin view-nya bagus. Sebelumnya bagus ya, dan hari ini juga closingnya di atas EMA 65 ya. Tapi kalau kalian mungkin pantau market ketika lagi open di sesi 1 kemungkinannya yang turun drastis itu, nah ini kemungkinan kan akan panik ya. Tapi kalau kalian lihat di sesi keduanya dia kembali lagi walaupun minus 0,7 ya. Ini masih good ya, masih good di atas EMA 13, EMA 21, EMA 65. Ini sangat beautiful. Ya, sangat beautiful. Maaf agak lebay bahasa. Sangat bagus ya. Sangat bagus, dan target TP-nya sih di ini ya. Di 3.240. Karena itu high 55 harinya. Kalau misalnya setiap price action sekitaran sini. Di kisaran segini, nah 3.100 itu juga bisa, atau kan bisa take profitnya di TP 3, 10 dan arah ya. Tapi saham blue chip ya sulit untuk 25% ya. Sangat sulit untuk 25%. Nah, ini biasanya untuk saham-saham gorengan yang arah 25%. Nah, 10% itu ya udah sangat good ya. Di 3.080 itu sudah sangat good untuk saham-saham blue chip gitu. Nah itu saja SMM kali ini. Sebenarnya belum ada screening ya, screening tambahan, cuman saham-saham yang ada di SMM ini sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus, belum ada yang kena cut loss atau masih layak untuk di hold gitu. Baik yang blue chip maupun yang gorengan semuanya masih good performance, dan ya saya rasa cukup ya, nggak perlu terlalu banyak, dan juga saya sudah terlalu penuh di porto ya, jadi kita lebih baik memantau yang sudah ada gitu. Itu saja, sekian dari hari ini, semoga bermanfaat. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka, sebarkan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Kita bertemu lagi di video SMM berikutnya. Bye bye.